Shalom Bapak Ibu, jemaat sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengar panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 hingga 5 yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan, hormat bagi Allah Bapa. Saudara sekalian, biarlah kita mengetahui bahwa Allah kita itu adalah pertolongan kita, penghiburan kita, yang berbelas kasihan, yang senantiasa mengaruniakan kemurahannya bagi setiap kita. Maka di dalam kesempatan ini, marilah kita mengakui di hadapannya bahwa sesungguh-sungguhnya Tuhan pastilah telah mendapati kita dalam satu atau dua hal, bahkan barangkali di dalam banyak hal, telah berbuat salah, melakukan pelanggaran, berbuat dosa di hadapannya. Baik secara sengaja atau tidak disengaja, baik secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dan sesungguhnya kita layak dimurkai untuk hal-hal sedemikian. Ya Tuhan, di hadapan-Mu dengan gemetar dan takut, kami menyadari sepenuhnya keberadaan kami di hadapan-Mu. Tidak ada sesuatu pun yang terluput dari pandangan mata-Mu. Engkau menyelidiki kami jauh ke dalam hal-hal yang tidak sanggup untuk kami jangkau. Dan Engkau mendapati kami di dalam banyak hal hidup di dalam ketidaklayakan. Maka kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Kami memohon kemurahan berdasarkan daripada anugerah Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Ampunilah kami. Sucikanlah kami kembali
dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu untuk memampukan kami hidup lebih memperkenan Engkau dari hari ini dan seterusnya. Ya Tuhan, ingatlah bahwa kami ini adalah debu dan abu yang semata-mata hanya dapat hidup oleh anugerah-Mu. Maka kami memohon pengampunan dari-Mu. Kami memohon belas kasihan di dalam putra-Mu, Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan tuntunan Tuhan yang telah membawa kami kembali berhimpun di dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Kami memohon Tuhan juga berkenan menerima dari kami setiap ibadah dan pelayanan yang kami telah persiapkan bagi Tuhan. Mohon Tuhan berkenan, mohon Tuhan menikmati, dan mohon Tuhan juga berkenan mencurahkan berkat bagi jemaat-Mu, bagi setiap kami, umat-Mu. Maka ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami juga menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Dari awal hingga akhir, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Artinya Natal sudah kian mendekat. Natal telah membuktikan cinta Tuhan yang amat besar kepada umat manusia. Bapa yang rela mengutus putranya yang tunggal untuk turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia demi menyelamatkan hidup saudara dan saya. Marilah setiap kita mempersiapkan hati menyambut Natal yang kian menjelang. Karena bukan harta ataupun kemeriahan perayaan Natal yang Tuhan inginkan, namun hati yang mengasihi Dia, hati yang penuh di dalam memaknai peristiwa Natal. Itu jauh lebih berharga dan menyenangkan hati Tuhan. Bersama kita akan pujikan Karena Cinta. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Bayi Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta kau turun ke dunia, tuh buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau beserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau
Bapak Ibu, dengan perayaan Natal, persiapan perayaan Natal, tak terasa itu artinya tahun akan segera berganti. Demikian pula dengan tahun 2023 ini. Sebentar lagi kita akan berganti tahun, masuk ke tahun 2024. Mungkin di antara kita pada waktu awal tahun ini sudah merencanakan yang baik-baik ya. Kita semua pasti merencanakan yang baik-baik. Namun kenyataannya di sepanjang tahun ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan. Ada yang lepas dari genggaman kita. Itu sangat manusiawi Bapak Ibu, karena sebagai manusia di mana kita punya keterbatasan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kita tidak tahu apa yang Tuhan persiapkan di balik setiap peristiwa. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan pasti merancangkan yang terbaik untuk setiap kita. Dia berperkara baik atas hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah, dan terus lakukan adalah, kita tetap menggenggam erat tangan Tuhan. Kita mau masuk dalam rencananya, dan kita mau taat dan setia hanya kepada Tuhan. Serta menantikan janji Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Suatu hari nanti kita akan melihat rencana Tuhan sungguh baik bagi kita. Suatu hari. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu. Berharga bagi Bapa, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Saat tiada yang dapat ku genggam, Kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu. Berharga bagi Bapa, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Walaupun saat ini kami belum mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kami yakin Tuhan, Kau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu. Berharga bagi Bapa, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Indah di matamu, berharga bagi Bapa,
suatu hari nanti. Ku tahu ini terbaik. Suatu hari nanti, ku tahu ini terbaik bagiku. Benar Tuhan, Kau tahu yang terbaik buat kami. Terima kasih. Menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya Pendeta Yarman Halawa, mari kita persiapkan hati dan pikiran mendengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Kita milik kepunyaan Tuhan. Mari mendekat pada Tuhan yang memanggil kita masuk ke dalam kerajaannya, masuk ke dalam setiap rencana Tuhan atas hidup kita. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian dari kidung jemaat. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suaramu. Ku merindukan dekat mendekat dan diraih olehmu. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Sungguh indahnya bersama Tuhan. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasihmu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumahmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapa di dalam sorga, saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu dan kami memohon Tuhan berkenan mengaruniakan kebenaran-Mu bagi kami. Berfirmanlah bagi kami anak-anak-Mu, baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu, siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan kami sambut firman Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Semua sehat luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita memasuki Advent yang kedua. Ya. Advent kedua mengingatkan kita akan iman ya, yang Allah karuniakan kepada setiap kita, kepada setiap orang yang taat kepada kehendaknya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam iman yang dianugerahkan pula, kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Lilin kita hari ini adalah lilin yang sering kali disebut sebagai lilin iman,
faith candle atau juga disebut sebagai lilin Bethlehem atau Bethlehem candle. Mengingatkan kita bagaimana Tuhan melalui Yusuf dan Maria yang di dalam keyakinan iman menyadari, mengetahui sesungguh-sungguhnya bahwa kehendak Allah yang sedang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang akan membawa berkat besar bagi seluruh dunia, bagi umat manusia, terutama bagi kaum pilihan Allah. Maka bersukacita kita hari ini, kita memasuki masa Advent yang kedua dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal sebagai puncaknya. Nah, untuk itu saya ajak kita untuk renungan di dalam minggu Advent yang kedua ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Tema kita yang telah ditetapkan oleh gereja adalah perumpamaan tentang perjamuan kawin berdasarkan teks ini. Nah, saya ajak kita, kaum laki-laki bersama dengan saya, kaum pria baca ayat ganjil, kaum wanita silakan membaca ayat kedua. Kita bergantian dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Baik, kita membacanya 1, 2, 3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita bersama-sama membacanya. Berbahagia pula kita akan merenungkannya secara sederhana. Dan lebih berbahagia lagi adalah ketika kita mau belajar menghayatinya. Menghayati kebenaran yang kita peroleh melalui perenungan kita pada hari ini dalam kehidupan kita keseharian. Di dalam mengikut Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, teks renungan kita di dalam masa minggu Advent yang kedua ini merupakan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam pertengahan minggu terakhir sebelum dia itu diserahkan, disalibkan di Yerusalem. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kepada mereka. Selama 3 tahun Tuhan Yesus memakai metode pengajaran perumpamaan di dalam banyak hal. Dan di dalam selama 3 tahun itu, baik melalui pengajaran yang secara langsung maupun berupa kisah cerita seperti perumpamaan ini, dia telah memproklamasikan dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan kepada bangsa Israel sesuai dengan nubuatan di dalam kitab suci mereka. Dari ribuan tahun, ratusan tahun sampai kemudian dia lahir ke bumi.
pribadi kedua dari Allah Tritunggal, menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Allah yang menjadi manusia. Di dalam natur, di dalam pribadinya ada natur kemanusiaan, ada natur kealahan, hakikat kealahan 100%, hakikat kemanusiaan 100%. Bahwa dialah penebus manusia dan bahwa dia berkuasa atas kematian dan maut. Nah, Kristus selama 3 tahun menegaskan berulang-ulang melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Maka terlihat bahwa dia itu adalah Allah. Di dalam seluruh pengajarannya, di dalam seluruh kehidupannya, dia menyatakan bahwa dialah pribadi daripada Allah yang telah menjadi manusia, yang membawa kerajaan sorga itu hadir di tengah-tengah mereka. Namun selama 3 tahun itu pula, orang-orang Israel ini secara konsisten terus-menerus menolak dia. Dan bahkan kita menemukan mereka bukan hanya menolak dia, mereka kemudian malah membunuh dia dengan cara menyalibkan dia menggunakan tangan kekuasaan bangsa asing, yaitu bangsa Romawi yang pada saat itu berkuasa atas mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil kita mencatat bahwa setelah peristiwa daripada Tuhan Yesus itu masuk ke Yerusalem, di dalam minggu penyalibannya, dia melakukan penyucian bait Allah, sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 21. Nah, ini penting. Kita harus mulai melihat dari pasal ini, sehingga kita bisa paham pesan di dalam pasal 22 ini. Di dalam peristiwa itu, saudara sekalian, di mana dia menyucikan bait Allah, ya, sebelum penangkapan, penyalibannya, kematiannya, dan kemudian kebangkitannya itu, maka dia menyucikan bait Allah ini dan membuat para pemimpin Yahudi, orang-orang Yahudi, para pemimpinnya secara khusus, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mempertanyakan dalam pengertian mereka menolak dia dan berita yang dia sampaikan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 21 ayat 23, mereka ini berkata kepadanya, dengan kuasa apakah engkau itu melakukan semuanya ini? Dan siapakah yang memberikan kuasa ini kepadamu? Saudara, ini adalah kalimat yang sangat-sangat menyedihkan. Pertanyaan yang sangat menyedihkan. Yang tidak memerlukan jawaban. Kenapa? Mereka tahu siapa Kristus. Seandainya mereka menerima siapa dia sebagaimana dia telah menyatakan dirinya kepada mereka selama lebih daripada 3 tahun. Maka mereka tidak akan menanyakan pertanyaan seperti ini. Karena memang dia adalah Mesias. Dia adalah Allah. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk atas rumahnya. Atas bait suci. Yang tidak membiarkan rumahnya dicemari dengan kenajisan, dengan ketidaksucian. Nah, Tuhan Yesus, saudara sekalian, itu menjawab pertanyaan ini melalui 2 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama kita bisa baca di dalam pasal 21 ayat 28 sampai 32. Berkaitan dengan perumpamaan tentang 2 orang anak. Ya, nanti saudara bisa baca di rumah bagian itu. Lalu perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Nah, kedua perumpamaan ini ternyata membuat mereka itu sangat marah luar biasa. Mengapa? Karena pesan isi di dalam perumpamaan itu sebenarnya menyindir mereka, menegur mereka. Sebagai orang-orang, sebagai bangsa yang sebenarnya sangat dilimpahi anugerah oleh Allah, namun tidak bisa menyambutnya dengan baik. Mereka menolak Yesus sang Mesias yang Allah utus kepada mereka. Sehingga Allah akan menghakimi dan menghukum mereka. Nah, mereka sangat marah sekali. Tapi Tuhan kita tidak berhenti sampai di situ. Saudara, kalau saudara menyinggung perasaan orang, dan kalau saudara lihat orang itu kemudian sudah sangat marah, akankah terus menyinggung perasaannya? Saudara pasti diam, bukan? Iya kan? Pasti tidak mau berantem. Tapi di sini kita lihat, di dalam perikop pasal 22, Tuhan Yesus tidak berhenti. Dia kemudian memberikan perumpamaan ini tentang perjamuan kawin ini. Saudara sekalian, di dalam perumpamaan ini, maka dia memberikan satu penegasan berkaitan dengan 2 perumpamaan yang sudah dia sampaikan itu di pasal 21.
tentang 2 orang anak dan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang menggambarkan mereka orang-orang Yahudi dan para pemimpin mereka yang menolak dia. Maka saudara sekalian, perumpamaan ini adalah penegas, mempertegas kembali apa yang sudah mereka lakukan terhadap dirinya, yaitu penolakan itu. Nah, di dalam bagian ini kita melihat dengan seksama, ya, kalau kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa perumpamaan-perumpamaan ini, termasuk yang kita baca pada pagi hari ini saudara sekalian, itu membawa pesan penghakiman. Satu berita, satu pesan yang tidak menyenangkan. Siapa di antara kita yang senang dengan berita yang seperti ini? Oh, dan kebanyakan orang Kristen zaman hari ini tidak suka dengan berita-berita yang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena itu menusuk telinga, menusuk perasaan, menusuk jiwa. Nah, bagi orang yang tidak terbiasa dengan kebenaran yang sejati saudara sekalian, maka tentunya akan menolak. Tentunya saudara sekalian akan mengabaikan. Bahkan mungkin akan menunjukkan respon yang sangat tidak suka atau tidak senang. Namun sesungguhnya di dalam bagian ini, perumpamaan-perumpamaan ini, sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah mengatakan kepada mereka, ya, kalau saya bahasakan itu kira-kira seperti ini. Kamu telah menolak aku, padahal semua nabi di dalam perjanjian lama menubuatkan tentang aku. Aku adalah Mesiasmu yang seharusnya engkau terima. Aku adalah Mesias juru selamatmu yang seharusnya engkau hormati, yang seharusnya engkau sembah, engkau taati. Tetapi engkau justru mengabaikanku dan menolakku. Semua perkataan dan pengajaranku telah menunjukkan bahwa aku ini adalah Mesias. Tidak lagi ada alasan bagimu sebenarnya untuk menolak aku ini sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi kamu secara konsisten selama 3 tahun lebih terus-menerus menolak aku. Maka sekarang, karena engkau terus-menerus menolak aku, maka sekarang aku menolak kamu. Kira-kira seperti itu pesannya. Bahkan bukannya sekedar menolak, dia akan menghakimi dan menghukum mereka. Itu pesan daripada perumpamaan-perumpamaan, termasuk perumpamaan yang kita baca pagi hari. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, ini adalah satu pesan yang sangat dalam. Bagi kita yang sudah sekian lama jadi pengikut Tuhan, jadi orang-orang percaya, maka biarlah perumpamaan-perumpamaan ini, termasuk yang hari ini secara khusus kita akan renungkan, boleh terus kita persilakan menyelidiki diri kita. Mengangkat hal-hal yang terdalam di dalam diri kita di hadapan Allah secara terbuka. Dan membuktikan bahwa memang kita adalah umat milik kepunyaannya. Kepada siapa dia datang 2000-an tahun yang lalu itu, yang nanti sebentar lagi kita akan rayakan lagi kelahirannya. Yang telah mati di atas kayu salib Golgota menebus umat pilihannya. Dan mari kita memiliki satu keyakinan bahwa untuk dia, untuk kitalah dia itu telah datang. Karena kalau tidak, betapa sia-sianya kita menjadi umat Allah. Maka dalam kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk melihat beberapa kebenaran di dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin ini. Saudara, mari kita melihat yang pertama. Yang pertama adalah pengertian perjamuan kawin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus itu menggambarkan kerajaan sorga dalam ayat yang kedua. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Di sini Tuhan Yesus sebenarnya mengatakan bahwa raja yang merupakan gambaran daripada Allah Bapa, ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan perjamuan kawin daripada Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, Allah yang telah datang ke dalam dunia itu. Nah, di dalam kitab suci kita, saudara, sebutan perjamuan kawin, ya, khususnya ketika dikaitkan dengan Kristus Tuhan, ya, dan jemaatnya, itu memiliki pengertian dan merupakan satu istilah yang menggambarkan penyatuan antara umat Allah, antara gereja,
antara kumpulan orang-orang percaya dengan Kristus Tuhan kita. Perjanjian baru itu memperkenalkan gambaran mengenai umat Allah atau gereja orang-orang percaya sebagai mempelai atau pengantin wanita atau mempelai perempuan. Sementara Kristus itu digambarkan sebagai pengantin atau mempelai pria. Di dalam kitab suci kita bisa membaca misalnya Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai 27 di mana di situ Rasul Paulus memberikan gambaran mengenai relasi yang intim, yang dekat antara Allah dengan umatnya. Yang bagaikan relasi di dalam sebuah pernikahan. Lalu saudara sekalian, perjamuan kawin ini terjadi di dalam pengertian ini. Jangan sampai orang berpikir, oh Tuhan Yesus kawin. Oh enggak, Tuhan Yesus tidak kawin. Ya, jangan sampai konsep orang Mormon yang bilang si Tuhan itu menikah. Lalu kemudian punya banyak anak. Salah satu anaknya adalah Yesus Kristus. Ya, itu sangat tidak benar. Ya, itu sebuah kesesatan. Tapi dalam pengertian kawin di sini adalah bahwa ketika seseorang itu menerima undangan untuk bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana melalui kuasa Allah sendiri dalam rohnya melahirbarukan orang itu untuk bertobat, menyadari dosanya, menyadari keperluannya terhadap keselamatannya, dan dia dibawa kepada Kristus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesiasnya. Maka orang itu menjadi mempelai wanitanya, mempelai atau pengantin wanitanya. Dan penyatuan antara umat Allah, orang-orang percaya, sebagai mempelai atau pengantin wanita dengan Kristus sang pengantin pria atau mempelai pria, itu nanti akan digenapi secara utuh, secara sempurna pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Ya, kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 9, pasal 21 ayat 1 sampai 3, nanti silakan dibaca. Nah, kita melihat di sana betapa intimnya persatuan antara Kristus dengan kita umat milik kepunyaannya. Setiap orang yang telah menerima undangan untuk percaya kepadanya melalui pemberitaan Injil. Nah, kita sudah ada di dalam perjamuan dengannya saat ini. Dalam arti kita sudah disatukan dengan Kristus. Tetapi nanti akan digenapi secara sempurna ketika dia datang kedua kali. Di mana kita akan disatukan selama-lamanya di dalam sukacita, dalam kebahagiaan sorga yang kekal. Nah, ini adalah pengertian yang sederhana berkaitan dengan perjamuan kawin di sini. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan melihat berkaitan dengan respon terhadap undangan perjamuan kawin. Nah, ada dua di dalam teks kita ini, ada dua macam respon. Respon yang pertama itu diperlihatkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, yang merupakan umat Allah perjanjian lama. Kita melihat tadi di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, kita menemukan bahwa mereka itu tidak peduli dengan undangan untuk datang ke pesta sang raja, ke jamuan nikah perkawinan daripada yang diadakan oleh sang raja bagi putranya ini. Mereka tidak mau datang. Mereka mengabaikan undangan itu. Undangan yang sebenarnya mereka telah terima. Maka tadi kita melihat ya, mereka tidak mengindahkannya. Dalam ayat kelima dikatakan mereka tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Yang lain malah menangkap hamba-hambanya. Dan kemudian menyiksanya dan membunuhnya. Saudara sekalian, sikap mereka ini merupakan sikap yang disengaja. Dan juga sangat keterlaluan sekali. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan gambaran undangan perkawinan kepada mereka. Ya, yang merupakan hal yang umum pada waktu itu. Nah, biasanya di zaman itu saudara, undangan kepada perjamuan atau pesta pernikahan itu, pesta kawin
itu memiliki dua bentuk. Ya. Yang pertama adalah yang disebut dengan undangan awal. Ketika seorang tuan rumah akan barangkali menikahkan anaknya, entah putranya atau putrinya, maka biasanya ya orang-orang yang dikenal, tetangga-tetangganya atau setiap orang yang ada di satu wilayah tertentu itu diberitahu, oh nanti anak saya akan menikah, kamu datang ya. Dan biasanya semua orang akan mengatakan, ya kami akan datang. Nah ini undangan awal. Tetapi pada undangan ini tidak diberitahukan hari-hanya. Ya, jamnya, harinya, jamnya, dan tempatnya. Tempatnya biasanya sudah tahu biasanya karena kebiasaan zaman orang itu adalah di rumah daripada para calon pengantin. Tapi jam waktunya tidak diberitahukan. Harinya tidak diberitahukan. Nah itu sebabnya di dalam masa kemudian pernikahan akan terjadi. Maka seorang tuan rumah itu akan kemudian mempersiapkan semuanya sampai betul-betul final. Ya, maka kita tadi melihat sang raja mengatakan bahkan sampai hal yang detail. Sampai soal makan pun dan sebagainya sudah disiapin. Nah berarti ini waktunya untuk melaksanakan pesta pernikahan. Hari-hanya. Maka kemudian orang-orang yang telah mendengarkan undangan yang pertama itu diberitahukan kembali bahwa ini hari H pernikahan itu adalah hari ini, jam ini dan seterusnya. Maka kita melihat di sini bahwa apa yang dikisahkan di sini merupakan sesuatu yang sangat mudah mereka pahami. Dari sisi teologis misalnya, gambaran ini tidak sulit untuk mereka mengerti. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena di dalam kitab-kitab perjanjian lama maupun dalam kitab-kitab Talmud mereka, ya, yaitu kitab-kitab yang memuat tentang aturan-aturan sejarah Yahudi, lalu kemudian hal yang berkaitan dengan aturan-aturan moral, etika, hukum dan sebagainya, mereka sudah terbiasa. Mereka sudah biasa memahami pengajaran. Bahkan sejak mereka itu usia kecil kanak-kanak. Mereka sudah paham semuanya. Bahwa ketika Mesias datang, ya, maka Tuhan itu akan mengadakan pesta besar. Tuhan akan mengadakan jamuan besar. Dan mereka akan berpesta dengan Mesias. Sebagaimana dinubuatkan di dalam kitab-kitab dalam perjanjian lama. Misalnya salah satunya dalam Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Nanti silakan dibaca. Yesaya pasal 25 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Nah di sini kita perhatikan Tuhan Yesus itu menggunakan konsep mesianik. Ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan Mesias yang akan datang yang sangat mereka kenal. Jadi bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang mereka tidak tahu menahu sebelumnya. Dan ini tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa Allah yang digambarkan di sini sebagai sang raja di dalam perumpamaan ini memanggil mereka yang merupakan umat Allah perjanjian lama ini, orang-orang Israel ini untuk datang kepada putranya yang telah turun dari sorga, Allah yang menjadi manusia, yang adalah Mesias yang dijanjikan kepada mereka beribu-ribu, ratusan, beribu-ribu tahun yang lalu itu. Datang kepadanya, menyambut undangannya untuk bertobat, percaya kepadanya, menjadi umatnya dan menghormati dia, beribadah kepadanya, menyembah dia dan melayani dia. Kita melihat di sepanjang sejarah Tuhan Yesus itu, Allah kita itu mengirimkan hamba-hambanya untuk memanggil, mengundang umatnya untuk datang kepada Sang Mesias. Bukan hanya mengharap Mesias akan datang, tapi juga supaya nanti ketika dia datang, mereka menunjukkan sikap yang tepat, yaitu dengan cara menyambut, menerima, menghormati dia. Dia mengutus para nabi, bahkan sampai dalam zaman perjanjian baru, dia mengutus para rasul. Bahkan pun kalau kita mengatakan sampai pada hari ini, dia mengutus para pemberita Injil keselamatan untuk terus memberitakan akan kebenaran firman itu. Nah dalam konteks ini adalah kita melihat puncaknya ketika Yesus Kristus Tuhan kita
itu datang ke dalam dunia, putra daripada Sang Bapa, itu memanggil mereka, memberikan mereka undangan untuk datang, percaya kepadanya. Dulu mereka telah menerima undangan itu melalui para nabi, melalui para pemberita firman kebenaran diutus Tuhan kepada mereka. Dan sekarang objek daripada pemberitaan mereka itu sekarang sudah ada, sudah hadir. Maka sekarang mereka diundang untuk datang kepadanya. Datang kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu. Namun kita tadi melihat bahwa mereka acuh tak acuh, mereka tidak peduli. Mereka bahkan dikatakan saudara sekalian, mereka itu menangkap para hamba-hambanya, menyiksa mereka, bahkan juga membunuh mereka. Dan bahkan kita melihat, bukan hanya para utusan ini, bukan para hamba-hamba ini yang dipanggil untuk mengundang mereka, tapi bahkan Yesus Kristus yang merupakan inti dan pusat daripada undangan itu sendiri pun, yang juga turut mengundang mereka untuk datang kepadanya, mereka bunuh dengan cara disalibkan. Dan sebagai akibat daripada penolakan ini dan sikap mereka ini, kita membaca di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan saudara sekalian bahwa Tuhan itu akan menghukum mereka. Ya, kita melihat tadi di situ perkataan daripada sang raja yang begitu marah ketika para hamba-hamba yang diutusnya itu justru dibunuh. Maka dia kemudian mengatakan, dia menyuruh pasukannya membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Di sini kita melihat bahwa umat Allah perjanjian lama ini, itu orang-orang Israel ini, bukan saja mereka itu hanya tidak layak bagi kerajaan sorga kelak, tetapi bahkan juga di dalam hidup mereka di dunia ini, mereka akan menerima hukuman yang akan dijatuhkan oleh Tuhan. Bila kita membaca ayat 7 ini, saudara sekalian, perkataan bahwa dia membinasakan mereka dan kota mereka, dia akan membakar kota mereka, itu tergenapi kurang lebih 37 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus disalibkan dan naik ke sorga, yaitu tepatnya tahun 70 Masehi. Pada waktu itu pecah pemberontakan orang-orang Yahudi melawan kekuasaan Romawi yang menjajah mereka. Maka kemudian Kaisar dan para jenderal Romawi itu mengambil keputusan bahwa pemberontakan orang Yahudi ini, karena sudah sering terjadi sepanjang sejarah, harus diakhiri untuk selamanya. Maka mereka tidak tanggung-tanggung. Yerusalem yang selama ini mereka tidak berani sentuh, menjadi pusat keagamaan, pusat politik, pusat keyakinan, pusat keagamaan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, itu harus dihancurkan. Nah saudara sekalian, ini terjadi di tahun 70. Pada waktu itu ada seorang jenderal yang sangat terkenal sekali. Jenderal ini luar biasa dan juga terkenal sangat kejam terhadap musuh-musuhnya. Jenderal itu bernama Titus Flavianus. Saudara sekalian, Jenderal Titus ini, ya Flavius Titus Vespasianus ini, memimpin pasukannya mengepung kota Yerusalem. Dan kota itu akhirnya jatuh, dihancurkan dan dibakar habis. Termasuk bait suci Allah Yerusalem juga dihancurkan. Isinya benda-benda berharga itu dirampas. Betul kata Tuhan Yesus di dalam salah satu bagian kitab Injil, ketika suatu ketika mereka keluar dari bait suci itu dan melihat kota Yerusalem dan melihat bait suci yang begitu megah, para murid itu begitu kagum. Guru, lihat betapa megahnya bait suci ini. Apa jawaban Tuhan Yesus? Nanti ini bait suci ya akan diruntuhkan menjadi puing-puing. Saat itu mereka tidak paham. Dan itu memang terjadi kemudian di tahun 70. Saudara sekalian, peristiwa itu adalah satu peristiwa yang sangat mengerikan dalam sejarah mereka. Ada lebih daripada 1,1 sampai 1,2 juta orang Yahudi, baik para pemimpin maupun rakyatnya, itu dibinasakan, dibunuh oleh para serdadu Romawi. Banyak yang diperlakukan dengan begitu keji. Seorang ahli sejarah keturunan Romawi Yahudi yang bernama Josephus itu menuliskan peristiwa ini karena dia adalah orang saksi mata pada waktu itu. Dia penduduk asli di sana. Dan bukunya itu, kitabnya itu masih ada sampai hari ini.
Dia menulis satu kitab, satu buku yang berjudul The Fall of Jerusalem. Kejatuhan Yerusalem. Dia memberikan gambaran yang begitu menakutkan. Bagaimana para serdadu Romawi memperlakukan para pemimpin, para imam. Bagaimana memperlakukan para wanita dan anak-anak dan seterusnya. Intinya segala sesuatu yang jelek itu mereka lakukan. Sungguh mengerikan sekali saudara. Nah kita melihat. Ini adalah hukuman yang mereka terima. Memang pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini masih belum terjadi. Masih 37 tahun yang akan datang. Tapi itu tetap tergenapi. Dan begitu mengerikan. Semuanya karena apa? Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi saudara sekalian, itu baru hukuman di dalam dunia ini. Yang jauh lebih mengerikan lagi adalah hukuman kekal yang menanti di depan mereka. Kitab Wahyu menggambarkan hukuman kekal itu di dalam Wahyu 14 dalam salah satu ayatnya. Sebagai satu keadaan yang mengerikan. Bahwa semua orang yang tidak percaya, yang menolak Kristus Sang Mesias. Termasuk seluruh kuasa kegelapan, iblis dan antek-anteknya. Dihukum selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Dan dikatakan mereka itu disiksa siang malam. Mereka tidak mati-mati. Saudara sekalian, begitu mengerikan. Maka berbahagialah kita kalau Tuhan tegur kita selama masih hidup. Kita masih diingatkan. Bersyukurlah kita. Kalau Tuhan sampai mendiamkan kita, waspadalah. Banyak orang hari ini kadang menutup telinga terhadap kebenaran firman. Padahal itu yang paling dibutuhkan oleh jiwa. Itu yang paling dibutuhkan di dalam hidup kekekalan. Tapi banyak orang menyia-nyiakannya, menggantinya dengan banyak hal yang lain. Maka menjadi sia-sialah sebutan sebagai umat Allah tanda kutip itu. Seperti orang-orang Israel ini. Yang kedua adalah respon yang ditunjukkan oleh bangsa-bangsa lain. Ya, kita membaca di dalam ayat 9 sampai dengan ayat ke-10. Kita perhatikan di sana bahwa karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat Allah perjanjian lama ini menolak Mesias, Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan kepada mereka, menolak undangannya untuk datang percaya kepadanya, maka sekarang itu Raja Allah Bapa kemudian mengalihkan undangannya. Bukan lagi kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi dia memanggil orang-orang di luar daripada Yahudi. Saudara sekalian, orang-orang ini adalah orang-orang yang digambarkan. Yang digambarkan sebagai orang-orang yang ada di setiap persimpangan-persimpangan. Ya. Orang-orang yang dikatakan di situ di dalam ayat 10. Orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik dan seterusnya. Dia mengumpulkan mereka dari segala penjuru. Inilah gambaran tentang bangsa-bangsa lain. Yang selama ini dianggap oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi sebagai bangsa-bangsa yang tidak ada artinya. Mereka itu selalu merasa bangga dirinya adalah bangsa pilihan Allah. Ya memang Allah memilih mereka secara eksklusif untuk dipersiapkan. Untuk menjadi Allah Tuhan, memberitakan tentang Yahweh, memberitakan tentang Allah, memberitakan tentang keselamatan dari Allah kepada bangsa-bangsa luar. Yahudi atau Israel itu. Tapi kita melihat sejarah menunjukkan mereka gagal. Malah sebutan itu justru menjadi sumber keangkuhan mereka. Sumber kesombongan mereka. Oh, kita bangsa pilihan Allah. Maka mereka merendahkan bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang dianggap sebagai lebih rendah dari mereka. Dianggap sebagai bangsa kafir. Bangsa yang tidak akan selamat masuk surga. Bangsa yang mereka rendahkan. Ya, mereka anggap sebagai bangsa kafir. Orang yang tidak akan selamat. Nah kita melihat justru kepada bangsa-bangsa seperti inilah kemudian Tuhan itu mengalihkan undangan. Memberikan undangan kepada mereka untuk datang kepadanya. Siapapun mereka. Tidak peduli latar belakangnya. Orang baik, orang jahat, orang jelek, orang cakep seterusnya. Berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah. Orang kaya, orang miskin. Dari latar belakang manapun. Etnis, suku, bangsa, bahasa apapun. Semua diundang oleh Allah untuk datang
kepada putranya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya adalah bentuk penolakan dari Allah kepada bangsa Israel ini. Mereka ditolak oleh Allah. Bahkan mereka dibandingkan dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang timpang, orang-orang yang buta. Mereka tidak lagi eksklusif sebagai bangsa pilihan itu. Memang secara bangsa pilihan. Tapi soal keselamatan itu soal yang lain. Maka itu sebabnya saya mengatakan, apa yang terjadi di Timur Tengah sana, ya, hari ini orang Kristen harus bijaksana. Ada banyak penafsiran, ada banyak cara pandang. Kita harus hati-hati. Ya. Apalagi selalu ada kalimat, ya, jangan menyentuh biji mata Allah. Orang Israel itu adalah biji mata Allah, jangan sentuh. Ya, itu di dalam kata penyataan firman Tuhan, namun itu harus dipahami dengan cara yang benar. Saudara, hanya di dalam Kristus mereka punya pengharapan itu. Hanya di dalam Kristus pintu kepada surga itu bisa dibukakan bagi mereka. Saya meyakini di dalam anugerah umum, sekali lagi, anugerah umum. Anugerah umum itu bisa diberikan kepada siapa saja, Bapak Ibu. Orang percaya Tuhan, gak percaya Tuhan bisa diberi anugerah umum. Yang tidak percaya Tuhan bisa dibuat kemudahan, bisa dibuat rezeki, dia bisa dibuat besar, bisa dibuat jadi orang hebat, pinter, kaya, berhasil, sukses dan sebagainya. Itu bisa Allah berikan kepada siapapun. Percaya Yesus, tidak percaya Yesus. Tapi soal pintu sorga kerajaan Allah dibukakan, diberikan, itu anugerah khusus. Ya, tidak diberikan kepada siapapun. Maka kita melihat dengan perkataan ini, dengan menyampaikan perumpamaan ini, maka Tuhan Yesus itu sepertinya menyatakan bahwa sekarang karena engkau terus-menerus menolak, maka bangsa-bangsa lain diberikan kesempatan untuk merespon. Tuhan menolak Israel dan menerima bangsa-bangsa asing yang tidak dikenal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita mengerti hal ini, seharusnya membuat kita itu bersyukur luar biasa. Siapakah kita ini? Kalau kita melihat di dalam surat Paulus dalam surat Roma, saudara, engkau dan aku ini dikatakan sebagai yang dicangkokkan pada cabang, dicangkokkan pada pohon. Engkau dan aku ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dapat kemurahan. Justru mereka yang pertama-tama sebenarnya, yang paling dinomorsatukan untuk menerima keistimewaan itu, akhirnya tidak menerima apa-apa. Karena sikap mereka yang menolak. Tapi engkau dan aku, ketika menerima undangan datang kepada Kristus, menghormati dia, menyembah dia, percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dicangkokkan di sana. Dan kitalah umat Israel yang sejati itu sebenarnya. Israel secara rohani. Maka di sini adalah satu penghiburan bagi kita yang harus mendatangkan ucapan syukur yang begitu besar. Siapakah kita ini? Ketika kita masuki masa Advent dan nanti Natal, mari kita jangan lupa saat kita senang, happy, riang, gembira dengan bermacam-macam kegiatan Natal, biarlah kita selalu tanya pada diri kita, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau mengasihi aku. Engkau memberikan Kristus bagiku. Mati bagiku, siapakah aku ini? Dengan begitu saudara, engkau akan semakin mengasihi Tuhan yang telah datang dan berkorban bagi engkau dan aku itu. Namun juga, selain ini menghibur, mendatangkan syukur kita, ini juga sebuah warning. Warning bagi kita. Oh, kita umat Tuhan sudah ada di dalam gereja. Kita umat Allah sudah menjadi pengikut Kristus. Tapi mari kita belajar dari pengalaman ini. Bahwa orang-orang yang telah menerima berita Injil keselamatan, mereka sudah berada di dalam orang-orang yang kepada siapa seharusnya itu Tuhan datang. Yakni orang-orang Israel itu. Namun kemudian
kesempatan istimewa itu dicabut dari mereka. Ini harus membuat engkau dan aku juga gentar. Banyak orang seringkali merasa kita sudah jadi orang Kristen. Apalagi kalau dari turunan mulai dari atas sampai ke bawah jadi Kristen. Saudara, puji Tuhan kalau kita bisa jadi orang Kristen. Kita boleh hadir di dalam gereja Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa Tuhan pun bisa membuang kita, memotong kita dari cabang. Apabila iman percaya kita itu tidak betul-betul didasarkan kepada keyakinan percaya yang sejati. Roma 12 ayat 11 itu mengingatkan kita untuk kita berhati-hati berkaitan dengan hal ini. Saya tidak harus mengatakan kita meragukan iman kita. Kalau betul-betul orang sudah di dalam Kristus, dia tidak akan ada keraguan. Ya. Tapi kalau palsu, wajar kalau ragu-ragu. Terus bingung sana sini. Ya, terus lirik jalan keselamatan yang lain. Itu wajar. Karena memang palsu. Tapi kalau yang sejati tidak akan. Maka izinkan saya bertanya. Sudahkah saudara dan saya benar-benar telah menyambut panggilannya? Menyambut undangan yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam Kristus Sang Putra. Kita meresponnya, percaya, bertobat sungguh-sungguh kepadanya. Dan sampai hari ini kita menjadi umatnya. Tidak ada lagi objek iman yang lain selain daripada dia saja. Hanya dia saja. Tidak ada yang lain. Kita tidak sinkretis mencampur adukan keyakinan. Kita tidak punya serep daripada keyakinan lain. Ya, satu sisi percaya Yesus, satu sisi juga percaya yang lain. Apakah kita sudah sungguh murni hanya percaya kepada Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kita yang sejati itu? Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat di sini berkaitan dengan konsekuensi bagi yang masuk dengan tidak layak dalam perjamuan kawin. Di dalam ayat 11 sampai 14 kita bisa membaca di sana. Dikatakan bahwa raja itu mendapati ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Ada beberapa penafsiran. Ya. Beberapa penafsir saudara sekalian mengatakan bahwa ada kebiasaan di zaman itu sebenarnya. Bahwa tuan rumah yang mengadakan pesta bagi pernikahan, mungkin anggota keluarganya, anaknya, itu pasti juga akan menyediakan jubah bagi tamu-tamu yang akan datang untuk nanti tamu-tamu itu kenakan ketika mereka memasuki ruang pesta. Sehingga tampilan mereka bagus, baik, layak, enak dilihat, bersih, wangi, dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya jubah-jubah itu disiapkan untuk dipakai oleh tamu-tamu yang ada. Maka kita bisa melihat, ya, menurut para penafsir ini, sangat wajar kemudian kenapa kemudian raja yang merupakan tuan rumah di sini itu marah luar biasa. Ya, ketika dia melihat bahwa ada tamu undangan yang tidak memakai pakaian pesta. Padahal sudah disiapkan. Mau tinggal pakai loh. Kok malas pakai? Nah, ini marahlah tuan rumah ini, raja ini. Ya. Tetapi saudara, ada banyak penafsir yang lain yang mengatakan bahwa kebiasaan seperti ini tidak ada. Ini mengada-ada. Ya. Lagi pula para undangan dalam perumpamaan digambarkan sebagai orang-orang yang berasal dari masyarakat biasa yang pada waktu itu dikumpulkan dari segenap penjuru. Ya. Mereka juga diundang secara mendadak. Ya. Melalui para hamba-hamba yang diutus oleh sang raja kepada mereka. Namun fakta di sini, saudara sekalian, bahwa mereka kemudian berada di dalam ruang perjamuan kawin itu, membuktikan bahwa mereka mengenakan pakaian pesta. Kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian pesta. Dan hanya ada satu saja yang tidak mengenakan pakaian pesta. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada
beberapa pengertian juga berkaitan dengan pakaian pesta ini. Ya. Pakaian pesta itu apa di sini? Ada yang mengatakan itulah yang disebut dengan pembenaran karena iman. Justification by faith. Di mana Kristus itu mengimputasikan kebenarannya, mengenakan kebenarannya kepada kita. Pakaian kebenaran darinya kepada kita. Sementara pakaian dosa kita, hidup kita yang penuh dengan cemar kenajisan, itu dikenakan kepadanya. Ketika dia menanggung kita di atas kayu salib. Maka itu sebabnya kita sekarang itu dianggap benar di hadapan Allah Bapa. Dianggap tidak bersalah. Tidak lagi akan masuk ke dalam neraka yang kekal. Karena Kristus sudah mengambil alih, mengambil semua dosa kita itu. Dan kebenaran Kristus dikenakan kepada kita. Ini adalah pandangan yang pertama. Tapi pandangan yang kedua, ya, mengatakan bahwa ini tidak bicara tentang hal itu. Sebagaimana dikatakan oleh pandangan pertama ini. Ini justru menunjuk kepada kesucian dan kekudusan hidup. Daripada setiap orang yang telah menyambut undangan untuk datang kepada Kristus itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang manakah yang lebih tepat? Nah, kita bisa melihat di sini, mengingat bahwa fokus utama di dalam perumpamaan ini adalah sikap terhadap undangan. Ya. Sikap terhadap undangan yang diberikan. Dan fakta bahwa orang-orang ini telah menerima undangan itu dan hadir di dalam ruang pesta kawin itu. Maka pengertian yang kedua ini lebih tepat. Di mana pakaian pesta itu menunjuk kepada perilaku hidup. Kesucian, kekudusan. Saudara, setiap orang yang benar-benar itu bertobat, percaya Kristus melalui undangan berita Injil, pasti akan memperlihatkan kehidupan yang berubah. Buah pertobatan itu pasti akan kelihatan. Hidup itu, saudara, akan semakin mencerminkan kehendak Allah. Atau bahasa kitab suci kita, makin lama makin serupa dengan Allah. Ini yang disebut dengan progressive sanctification. Pengudusan yang terus menerus. Di mana sifat-sifat manusia yang lama, di dalam natur keberdosaan kita itu makin lama, itu makin kita tinggalkan. Ketika seseorang percaya Kristus, makin lama dia makin serupa dengan Kristus. Makin terlihat bertambah dari waktu ke waktu. Bukan sebaliknya. Semakin tambah buruk. Nah, ini kalau sudah seperti itu, ini big question mark, pertanyaan besar. Benar enggak ini orang penerima undangan yang sejati? Saudara yang dikasihi Tuhan, John Calvin, reformator kita, dalam salah satu komentarnya ataupun tafsirannya itu memberikan penegasan ini. Saya tuliskan di atas. Ini adalah peringatan bagi setiap orang yang menyambut berita Injil dan kemudian datang kepadanya supaya tidak mencemari perjamuan kawin. Atau relasinya, persatuannya dengan Kristus. Dengan kenajisan mereka. Ketika Allah akan menganugerahkan kepada mereka izin untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Tidak semua orang yang masuk ke gereja akan mendapat bagian hidup kekal, melainkan hanya mereka yang didapati mengenakan kesucian dan kekudusan di hadapan Allah. Saudara, kesucian dan kekudusan itu adalah buah daripada pertobatan. Tidak ada orang yang percaya Yesus hidupnya makin lama makin buruk, itu tidak ada, saudara. Kalau itu yang terjadi, maka hampir dapat dipastikan ini adalah penerima undangan yang palsu. Yesus Kristus sebenarnya tidak pernah datang untuknya. Yesus Kristus tidak pernah mati baginya, menggantikannya di atas kayu salib. Tidak pernah. Atau dengan kata lain, dia bukan kaum pilihan Allah. Saudara, ini satu kebenaran yang sangat tajam di dalam kisah perumpamaan ini. Jadi kita di sini bisa melihat kebenaran penting bahwa Tuhan itu bukan saja hanya menghukum, menghakimi dan menghukum mereka yang menolak undangan untuk percaya, undangan berita Injil untuk percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bahkan juga pun mereka yang sudah menerima undangan itu, menyambut berita Injil itu,
kemudian masuk bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain, dengan orang-orang yang lain yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, yang untuk seketika kelihatannya sama-sama kelihatan seperti umat milik Yesus. Tapi kemudian ketika Allah yang digambarkan sebagai sang raja di sini, dia melihat semua undangan itu, tamu itu. Dan kemudian dia melihat ada satu orang tidak mengenakan pakaian pesta itu. Maka saudara, ini menegaskan kepada kita bahwa kelak Allah akan menyingkapkan, Allah akan memperlihatkan mana umatnya yang sejati, mana yang bukan. Atau kalau saya gunakan istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam pengajaran-pengajaran sebelumnya, mana yang kambing, mana yang domba, mana yang gandum, mana yang ilalang, mana yang ikan yang baik, mana yang ikan yang jelek, di dalam perumpamaan tentang pukat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ini menjadi sebuah peringatan yang sangat serius bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Pergi ke gereja, turut dalam aktivitas pelayanan, berbuat banyak kebaikan, baik bagi gereja maupun bagi sesama, bagi dunia ini. Namun hidupnya sebenarnya tidak pernah bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah dilahirbarukan kepada Kristus. Hidupnya tidak benar-benar murni di dalam iman kepada Kristus. Buah pertobatan yang dikehendaki Allah tidak terlihat di dalam hidupnya, maka dia sebenarnya seorang umat yang palsu. Kita sering sekarang menggunakan istilah orang Kristen KTP. Ya. Ya memang itu istilah yang bisa diperdebatkan. Tapi okelah untuk menggambarkan tentang kepalsuan. Saudaraku, maka inilah juga yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam pengajaran Yohanes pasal 15. Khususnya dalam 2 ayat 2 dan ayat 6. Ya, Yohanes 15 ayat 2 dan 6. Di mana setiap ranting yang tidak berbuah dikatakan akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Saudara, fakta di sini bahwa yang tidak mengenakan pakaian pesta ini tidak bisa menjawab pertanyaan daripada raja di situ, memperlihatkan bahwa dia tidak punya lagi alasan apapun untuk dia bisa berikan. Karena akhirnya tersingkap siapa dia yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 14, ayat terakhir dalam perikop ini adalah ayat yang merupakan inti dari seluruh perumpamaan ini. Di mana dikatakan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, biarlah ayat ini tidak membuat kita meragukan keselamatan kita. Kita percaya satu hal. Setiap umat milik Tuhan, umat pilihan yang sejati, yang telah menyambut undangan keselamatan yang disampaikan oleh Allah Bapa di dalam dan melalui putranya itu, pasti percaya menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap kaum pilihan orang percaya sejati pasti akan selalu mencintai kebenaran firman Allah. Mereka tidak akan pernah menutup dan tidak mau peduli dengan didikan kebenaran firman. Mereka akan menyambutnya justru dengan sukacita. Setiap orang yang adalah umat pilihan Allah, mereka tidak akan pernah meninggalkan Allah di dalam keadaan apapun. Baik di saat senang maupun di saat suka. Baik di saat saudara sekalian berhasil maupun di dalam kegagalan. Baik di dalam saat sakit maupun sehat. Mereka akan terus mengikut Tuhan. Mereka tidak akan pernah menggunakan alasan-alasan apapun untuk membuat persatuan mereka dengan Tuhan. Relasi mereka dengan Tuhan itu terganggu atau terhindari. Setiap orang yang betul adalah umat milik Tuhan yang sejati. Mereka akan terus bertumbuh di dalam buah hidup pertobatan. Di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Orang-orang percaya tanda kutip yang palsu tidak memiliki hal-hal ini. Maka izinkan saya bertanya, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita, sungguhkah kita telah bertumbuh di dalam pengenalan yang sejati kepada Yesus Tuhan kita? Semenjak kita pertama kali menyambut undangannya, percaya, bertobat,
menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Benarkah hidup kita ini sungguh terus-menerus sebuah bukti di dalam segala keadaan dan situasi membuktikan bahwa kita ini adalah umat miliknya yang sejati. Sebagai penutup Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi di dalam ayat kedua, Tuhan Yesus itu memulai perumpamaan dengan kalimat hal kerajaan sorga itu adalah seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Apa itu kerajaan sorga? Saudara, kerajaan sorga adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Kerajaan sorga adalah di mana Tuhan itu memerintah, di mana Tuhan berdaulat. Di mana Tuhan itu menjadi raja segala raja. Itu adalah ruang lingkup kekuasaan penebusan, lingkup keselamatan. Di mana komunitas orang-orang yang telah ditebus itu tinggal di dalamnya. Berada di dalamnya. Di mana rakyat Tuhan secara rohani bersatu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan itu sebagai yang berotoritas di dalam hidupnya. Tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Tunduk kepada bimbingannya. Tunduk kepada tuntunannya. Tunduk kepada firman-Nya. Tunduk kepada kehendaknya. Di dalam segala keadaan apapun. Sampai kelak nanti. Ketika dia datang kedua kali. Dia menyempurnakan seluruh janjinya kepada mereka. Maka mari kita masuki Advent yang kedua ini. Di dalam keyakinan yang teguh bahwa kita adalah umat milik kepunyaannya. Dan kita mau bertekad, mau berkomitmen untuk hidup semakin lebih memperkenan hatinya. Melalui buah hidup yang mempermuliakan dia. Tuhan berkati saudara dan saya sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami memohon Engkau sendiri yang berkenan memeteraikan seluruh kebenaran yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk semakin melihat kedalaman daripada kebenaran-Mu. Yang dibangun di dalam kasih-Mu, di dalam putra-Mu Yesus Tuhan kami yang telah datang ke dalam dunia ini. Untuk memanggil kami datang kepadanya, percaya kepadanya, menyembah, melayani, dan memuliakan dia. Tuntunlah kami juga, agar kami ya Tuhan, boleh terus hidup berjalan di dalam terang tuntunan kebenaran. Sehingga hidup kami boleh terus berbuah segala hal yang baik, yang mempermuliakan Tuhan yang mengasihi kami itu. Kami terus berdoa bagi umat Tuhan. Di tengah segala kondisi dan keadaan apapun hari ini. Mereka boleh tetap menjaga relasi dan keintiman mereka dengan Tuhan. Sebagai mempelai wanita daripada Kristus sang mempelai pria. Biarlah umat Tuhan, gereja Tuhan boleh semakin dekat dan memperkenan hatinya. Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan daripada umat Allah. Berkaitan dengan usaha dan pekerjaan mereka. Kesehatan mereka baik karena faktor usia maupun karena faktor sakit penyakit. Mereka yang saat ini sedang masa proses pemulihan. Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Engkau yang menjamah mereka dan memulihkan mereka. Mereka sedang bergumul dengan masa depan yang mereka tidak bisa terka. Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu dan keyakinan bahwa Engkau selalu hadir. Engkau adalah Immanuel dalam hidup mereka. Mampukan mereka untuk terus memegang teguh janji Tuhan dengan keyakinan yang kuat di dalam Engkau. Kami berdoa bagi studi daripada anak-anak Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan membuat berhasil. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan rohani. Segala macam hal-hal yang tidak bisa dipahami secara logika sederhana. Apa yang terjadi, apa yang disaksikan, apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Oh Tuhan, mohon Engkau sendiri menjadi penghiburan dan kekuatan sehingga iman yang sudah Engkau karuniakan tetap teguh dan boleh terus bersinar di tengah segala
kekhawatiran, keraguan-raguan, ketakutan di dalam segala pergumulan dan pergulatan hidup. Tuhan, Engkau yang mengangkat dan mengokohkan hidup umat Tuhan di tengah segala keadaan apapun yang sedang mereka jalani hari ini. Kami juga terus berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun di seluruh muka bumi. Di masa-masa Advent dan masa memasuki masa raya Natal tahun ini, Tuhan berkenanlah memberkati dan menyertai. Berkatilah hamba-hambamu yang mempersiapkan kebenaran firman, menyampaikan undangan untuk datang kepada Kristus melalui berita firman, meneguhkan mereka yang percaya, memanggil mereka yang belum percaya kepada pertobatan. Kiranya Engkau yang menyediakan umat milik kepunyaanmu yang mendengarkan dan menyambut berita firman yang disampaikan oleh para hambamu. Berkatilah juga gereja kami di tempat ini, di dalam masa persiapan, masa Advent dan masa perayaan Natal yang akan disambut kembali tahun ini. Tuhan berkati segenap jemaatmu, para pengurus dan hamba-hambamu. Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur bangsa ini tetap Tuhan tuntun dalam segala kondisi dan keadaannya. Dan di tengah tahun politik menjelang pemilu di pertengahan Februari tahun yang akan datang, kami juga memohon sejahtera dari Tuhan yang terus melingkupi masa-masa kampanye saat ini dari 3 calon capres dan cawapres. Tuhan berkenan yang mengaruniakan pemeliharaan, perlindungan, keamanan dan ketertiban. Kami berdoa bagi para penyelenggara pemilu. Tuhan menolong mereka, memberi mereka hikmat untuk dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dari pusat sampai seluruh pelosok Nusantara ini. Buatlah berhasil seluruh kerja dan jerih lelah dan juga sukacita dari pesta demokrasi rakyat negeri ini ya Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau telah menetapkan salah satu dari antara 3 calon ini yang akan memimpin bangsa kami selanjutnya. Maka biarlah Tuhan yang menuntun hati, pikiran, perasaan dari semua rakyat negeri ini, termasuk kami umat milik-Mu, untuk memilih pada waktunya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami berdoa terus untuk pemerintahan yang masih berjalan saat ini. Tuhan yang menyertai untuk presiden dan wakil presiden kami dan para menteri. Seluruh lembaga-lembaga tinggi negara yang ada, para pelaksana kekuasaan negara yang ada dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tuhan, Engkau berkenan memakai mereka semua menjadi alat sejahtera bagi bangsa dan negara kami. Juga bagi dunia ini yang sedang bergolak dalam peperangan, berbagai persoalan ekonomi, bencana alam dan berbagai hal yang lain. Ya Bapa, kami memohon Engkau bermurah hati bagi dunia yang Engkau ciptakan ini. Terpujilah namamu. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh permohonan kami. Dan apabila ada di antara kami yang hadir di dalam ruang ibadah ini, maupun mereka yang masih mengikuti dari rumah, mereka menaikkan permohonan khusus di hadapan, entah berkaitan dengan diri mereka atau orang-orang yang mereka kasihi, terutama hal-hal yang mendesak. Mohon Engkau yang mengaruniakan jalan-jalan keluar, mendengarkan mereka, menunjukkan kasih setia. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami membawa permohonan kami. Amin. Dan marilah sebagai umat Tuhan segala abad dan zaman, mari kita kembali boleh mengucapkan credo apostolikum demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Meresponi firman Tuhan, mari kita tetap taat dan setia di dalam menantikan janji Tuhan. Kita mau lebih lagi mengasihi Dia dan makin giat melayani sampai pada akhirnya kita dapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Dan kini saatnya setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya dengan hati penuh ucapan syukur kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Bersama kita mau pujikan, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita pujikan sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita bangkit berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan yang begitu besar kepada setiap kami. Hingga Engkau rela mengutus anak-Mu yang tunggal untuk turun ke dunia demi menyelamatkan hidup kami.
Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu rela mati demi kami. Dan Kau janjikan Tuhan mahkota kehidupan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya dan setia padamu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kami untuk kami boleh menjaga iman kami dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Menolong kami senantiasa menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan kini saatnya kami mau mempersembahkan setiap berkat daripadamu Tuhan. Kiranya Tuhan mau sucikan, kuduskan, dan juga boleh Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan berikan hikmat bagi para pengurus sehingga dapat mengelolanya dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga boleh menjadi alat untuk mendukung pekerjaan di gerejamu ini Tuhan. Segala doa dan ucapan syukur ini Tuhan kami hanya naikkan di dalam nama Putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Allah Tritunggal. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yarman. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita masuki masa Minggu Advent yang kedua ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, amin. Ibadah telah selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.